23 tahun menikah, tidak punya anak, lalu sejak bulan Juli lalu suami mengakui perbuatannya sudah berpoligami. Sejak 3 tahun lalu menikah dan punya 2 orang anak, dimana anak keduanya ini sekarang usianya baru 2 bulan, jadi baru aja lahiran. Sedangkan anak pertama dari istri sirihnya usianya sudah kurang lebih 2 tahunan. Jadi alasan utama kenapa suami berpoligami dan menikah sirih begitu ya, pure benar-benar karena ingin punya keturunan, tapi selama ini nggak pernah berani bilang sama istri, tentu aja ya, nggak ada suami yang berani. Dan suaminya ini berpoligami dengan seorang janda yang udah punya 1 anak, jadi total dengan anak sambung ya, total suaminya sekarang punya 3 orang anak gitu. Kami tidak mau menceraikan, tidak mau bercerai, tidak mau berpisah, dan benar-benar mempertahankan rumah tangga. Berharap kita sebagai istrinya dapat menerima pernikahan poligami ini dan bisa berkumpul menjadi satu keluarga yang bahagia bersama dengan anak-anaknya. Ya, ini adalah cerita dari salah satu sahabat kita yang baru aja one on one sama Mimi kemarin ya, hari Kamis pagi-pagi. Sebenarnya di poligaminya sudah sejak 3 tahun yang lalu, tapi baru tahu di akhir Juli, jadi kurang lebih baru tahu sekitar 3 bulan yang lalu. Dan pastinya harapannya ketemu ngobrol sama Mimi itu pingin tanya aku harus apa gitu ya, aku harus apa Mi, aku harus gimana, terus menurut Mimi sebaiknya apa. Sebagai seorang istri dan perempuan, apalagi mendampingi pernikahan udah 23 tahun lamanya, pasti ini bukan sesuatu yang gampang diterima sama istri manapun. Dan pastinya kalau boleh jujur, jauh di dalam hati, hal yang kita inginkan, yang kita mau adalah sanggup bisa melepas, bercerai, berpisah dengan suami, apalagi yang udah sampai berpoligami punya anak begini. Yakin satu-satunya keinginan terdalam kalau disuruh boleh pilih dan punya kekuatan super, pasti maunya ya bercerai, berpisah sama suami. Karena siapa yang sanggup? Orang yang selama 23 tahun menjadi bagian dari hidup kita. Kita ngerasanya tuh dia adalah aku adalah dia. Dia adalah separuh jiwaku, aku adalah separuh jiwanya gitu loh. Ternyata kita harus ketahui dia ini berubah menjadi orang asing, seseorang yang mengkhianati kita, yang menyakiti kita, yang bahkan udah berbagi kehidupan dengan orang lain sampai memiliki darah daging. Ini pasti neraka dunia untuk istri manapun. Sekalipun artinya kita mungkin tidak bisa memberikan keturunan, menurut Mimi ini bukan hal yang mudah diterima sama istri manapun. Kebayang ya seperti apa rasanya neraka dunia yang lagi dijalani sama sahabat kita ini. Tapi sayang, sesakit apapun, setidak sanggup apapun menerima ketetapan ini, tidak semua istri langsung bisa sanggup memutuskan untuk berpisah atau bercerai dari suaminya. Gak semua istri, bahkan kebanyakan ya yang tidak bisa. Semau apapun, sepingin apapun, semarah apapun sama kondisi ini, banyak dari kita yang justru semakin tidak sanggup untuk keluar dari pernikahan ini, untuk mengambil keputusan bercerai atau berpisah. Sehingga satu-satunya cara udah pasti adalah, gimana dong, aku harus apa, bagaimana cara aku bisa menerima dan menjalankan ini semua, aku gak sanggup, aku harus berpikir apa Mi, biar ini semua lebih mudah untuk aku cerna, lebih mudah untuk aku terima, lebih mudah untuk aku jalankan. Oke, pertama-tama Mimi paling cuma bisa bilang bahwa dalam kondisi seperti ini, kalau kita langsung berharap mau bisa bahagia, happy, pulih, rasanya memang gak mungkin. Mimi akan jadi orang yang sangat terheran-heran dan merasa tidak wajar kalau tiba-tiba teman-teman nih dengan kondisi kayak gini datang ke Mimi terus bilang, gue sih happy Mi, gue biasa aja tuh, gak ada masalah, gue ya gak apa-apa, gue gak kenapa-napa. Kalau teman-teman datangin Mimi dengan kondisi seperti ini, Mimi malah heran, malah bingung. Jadi saat teman-teman datangin Mimi terus kayak kebingungan dan menderita banget dengan rasa sakit, kegalauan, dan berdarah-darah yang lagi dirasain saat ini, Mimi cuma mau bilang, sekalipun itu sangat menyakitkan, ini semua normal. Hal yang lagi kamu rasain adalah normal. Fase yang memang harus dilewatin, fase yang memang pertama-tama akan kamu alamin dulu. Apalagi teman kita ini tadi cerita bahwa baru diketahuinya sejak bulan akhir Juli tahun lalu. Jadi kurang lebih mungkin baru sekitar 3 bulanan beliau mengetahui ini. 3 bulan mendapatkan sebuah ujian, bahkan ini bukan ujian jatuhnya. Kalau ujian itu akan berlalu. Kalau yang udah dialamin sama sahabat kita ini menjadi takdir. Takdir itu sesuatu yang mau gak mau, sesakit apapun harus diterima. Karena udah ada anak ya. Udah ada anak dan gak mungkin anak dibuang. Kalau misalnya mungkin cuman menikah doang atau berselingkuh doang, masih bisa diceraikan, masih bisa ditinggalkan. Tapi kalau udah ada anak kan gak bisa gitu loh. Ini akan jadi sesuatu yang selamanya harus bisa kita terima. Jadi instead of ujian, mungkin Mimi lebih akan menyebut ini sebagai takdir ya. Dan Mimi yakin, meskipun gak nyaman, tapi takdir itu gak ada yang buruk. Sehingga sangat wajar takdir yang amat sangat berat dan tidak nyaman untuk dijalankan ini di 3 bulan pertama akan menjadi fase-fase dimana kita
kok galau terus, Mimi aku setiap hari nangis terus, aku setiap hari sedih terus, aku setiap hari masih marah-marah terus sama suami, Mi aku setiap hari gak bisa tenang, aku menjalani kehidupan ini Mi bener-bener kayak aku bangun tidur aja tuh nafas aja gak sanggup. Yes, memang itu fasenya. Dan ini semua normal yang lagi dilewatin sama sahabat kita ini, atau kamu lagi mengalami ini misalnya, ini semua tuh fase yang sangat normal. Menurut Mimi dibutuhkan waktu. Mungkin ya, aku sih bukan Mimi sih bukan Tuhan ya, bukan lah ya, bukan juga kayak expert, tapi menurut Mimi senormalnya butuh waktu lebih dari 1 tahun rasanya, mungkin lebih dari 1,5 tahun untuk bisa sampai akhirnya ada di fase yang mulai pelan-pelan menerima ketetapan ini tuh ya. Jadi kalau masih 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan kalian semua masih berdarah-darah saat pertama kali tahu fakta atau ujian pernikahan ini, menurut Mimi ini fase yang sangat normal banget. Bahkan sampai di titik yang ketika udah gak sanggup banget, tiba-tiba kebangun tengah malam pengen ngegaplok muka suami, juga menurut Mimi itu masih sangat wajar. Tiap hari bolak-balik masih nangis, masih ngamuk-ngamuk, gak mau ngelayanin suami di bulan-bulan pertama, menurut Mimi ini hal yang sangat wajar untuk dilewati. Kamu gak gila, kamu gak sakit, kamu gak error, enggak, sama sekali enggak. Kamu hanya lagi terluka, dan ini proses yang sangat normal. Terus Mi, aku harus apa? Apakah aku harus meninggalkan suami, ataukah aku harus bertahan? Ini semua pasti jawabannya adalah dari kesanggupan kita. Sanggup atau enggak kita meninggalkan suami? Kalau jawabannya belum sanggup, ya nggak apa-apa. Tidak bisa meninggalkan sebuah pernikahan atau bercerai dari suami yang sudah berpoligami, yang sudah berselingkuh, itu normal dan wajar dan nggak apa-apa banget. Bahkan menurut Mimi di case-nya teman kita ini, beliau juga mengatakan kalau suaminya itu ya sangat suportif gitu ya, setelah mengakui perbuatannya sangat suportif, menunjukkan sikap yang positif lah ya, berusaha untuk memperbaiki kondisi, situasi, walaupun nggak bisa meninggalkan istri-istri dan juga anaknya pasti karena udah punya anak ya. Jadi suaminya ini proaktif untuk membuat perasaannya nyaman, meminta maaf setiap hari, tidak mau menceraikan, berusaha untuk kembali membangun kualitas hubungan di antara mereka. Jadi suaminya dalam hal ini suportif gitu ya. Dengan situasi seperti ini, sebetulnya kalau memang pilihannya tidak sanggup bercerai, nggak apa-apa banget untuk tetap memilih bertahan dan bersama-sama selama memang itu yang paling sanggup untuk kita jalani. Terus kedepannya gimana Mi? Kedepannya ada 2 pilihan. Saat kamu sudah bisa menerima, mungkin saja kamu malah bisa berdamai dan berbahagia dengan kondisi ini karena akhirnya merasa juga punya anak. Atau ya setelah sekian waktu dicoba untuk menerima ternyata nggak bisa juga, akhirnya kita sanggup untuk melepaskan dan benar-benar bercerai dari suami. Dua-duanya ini keputusan yang sah-sah aja. Mau memutuskan bertahan lalu bahagia, atau memutuskan untuk melepaskan tapi tetap bahagia, ini dua-duanya normal aja. Yang menentukan adalah waktu. Makanya Mimi cuma bisa bilang ketika lagi ada kondisi seperti ini, memang mengambil keputusan itu bukan waktunya, belum waktunya. Biarkan dulu rasa sakitnya itu berproses ya, karena kita harus benar-benar udah dalam kondisi yang sangat pulih, hatinya sudah mulai sehat lagi, sudah mulai recover lagi, baru kita tahu keputusan apa yang harus kita ambil. Di fase-fase awal yang lagi penuh luka gini, yang kita rasain itu udah pasti adalah emosi, marah, gak terima, kecewa, sedih, sehingga keputusan yang kita ambil menurut Mimi akan jadi keputusan yang emosional, gak tepat, kemungkinan besar akan kita sesali di kemudian hari. Hanya Mimi minta sama teman-teman yang lagi ada di posisi ini, berikan diri ini waktu ya untuk merasakan lukanya dulu lalu sembuh. Biasanya waktu 6 bulan itu menjadi waktu yang paling cepat untuk bisa recover, tapi jarang ya yang 6 bulan udah bener-bener bisa pulih, normal, waras lagi setelah dapat ujiannya kayak gini. Mungkin kita boleh nunggu memulihkan diri selama 1-2 tahun ke depan, baru mulai ngerasain lagi apa yang paling sanggup untuk bisa kita putuskan. Selama masa-masa menunggu kita benar-benar pulih itu, menurut Mimi hal yang paling tepat untuk dilakukan adalah dengan menyamankan diri kita, dengan menyembuhkan diri kita. Terus-terusan membuat skenario-skenario buruk tentang suami dan masa depan kita. Intinya di fase seperti ini, mikirin hal yang buruk-buruk itu hanya akan bikin kita jatuh ke jurang kegalauan yang semakin dalam. Sedangkan ini tuh udah jadi takdir yang kita nggak bisa rubah lagi. Karena memilih tetap berdarah-darah atau mau pelan-pelan mulai ikhlas menerima ini semua, itu hasil akhirnya sama. Hasil akhirnya adalah takdirnya nggak bisa dirubah. Effort yang dikeluarin sama loh, baik kita berdarah-darah maupun berusaha ikhlas menerima takdir ini, effort sama capeknya, sama lelahnya, tapi beda hasil. Kalau yang satu akan menghasilkan kita yang penuh dengan penderitaan, kalau yang satunya akan menghasilkan kita yang penuh dengan kelapangan. Kalau merubah hasil takdir, sepakat, udah nggak bisa karena udah ada anak. Makanya memang akhirnya mau nggak mau, kalau emang tujuan hidup kita pengen bahagia, kita harus mengambil pilihan yang pelan-pelan membuat kita lebih lapang. Sorry, ini diomongin gampang, prakteknya susah banget. Betul, makanya itu yang mau kita bahas. Cuman waktunya habis, gengs ya. Jadi kita akan masuk ke part kedua, dan buat teman-teman yang juga pengen ikutan sharing one-on-one bareng Mimi, silahkan cek link di bio untuk atur jadwal sama tim Mimi. Sekarang kita langsung lanjut ke part 2 ya.